Bilang sama penonton bagaimana Angles. Angles? Angles. Ya, sudah sembuh ngebulnya juga ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya kedatangan motor Vario 125 dengan kendala oli mesin itu selalu berkurang. Oke Kang Bro, penyebab oli mesin berkurang satu bisa terjadi karena piston, ring piston dan juga liner itu sudah mengalami keausan ataupun baret. Kemudian penyebab berikutnya yaitu bisa terjadi masuknya oli mesin ke ruang bakar itu dari seal klep yang sudah mulai keras ataupun pecah. Nah, dari kedua komponen tersebut bisa menyebabkan terjadinya motor berasap. Nah, sekarang untuk kondisi awal saya tunjukkan seperti ini Kang Bro. Oke, saya nyalakan dulu untuk motornya. Oke Kang Bro, untuk posisi putaran langsam ini belum terlihat berasap Kang Bro. Ya, putaran langsam, putaran menengah itu belum terlihat berasap. Dia akan terlihat berasap saat kita putar RPM menengah ke atas. Dia baru terlihat. Oke Kang Bro, perhatikan. Saya akan coba naikkan untuk RPM mesin. Oke Kang Bro, kondisinya seperti itu ya. Dia akan terlihat ngebul saat putaran RPM mesin menengah ke atas. Kalau putaran langsam dia belum nampak. Dan di sini terlihat untuk bagian knalpot belum basah oleh oli karena dia ngebulnya itu belum parah. Dia cuma baru lembab saja dan sedikit kotor. Jadi untuk motor ini tentunya untuk proses penganalisaan kita harus membongkar area silinder bloknya ya. Kita cek nanti untuk kondisi piston, liner, juga ring pistonnya. Kemudian kita cek juga untuk bagian seal klepnya. Karena biasanya untuk motor kasus yang seperti ini bisa saja bukan dari ring pistonnya ataupun linernya Kang Bro. Bisa juga terjadi ngebul karena kondisi seal klep yang sudah mengeras ataupun sobek. Jadi dia tidak bisa menyekat oli masuk ke batang klep dan tembus ke ruang bakar. Oke, proses selanjutnya langsung saja kita bongkar.
Baik Kang Bro, ini posisi untuk piston silinder blok juga silinder head sudah saya lepas. Nah, di sini kita mulai analisanya Kang Bro. Penyebab daripada oli mesin itu bisa masuk ke ruang bakar salah satunya dari komponen ini Kang Bro. Dari piston dan ring piston. Nah, untuk kondisi piston ini sendiri dia masih bagus ya Kang Bro. Dilihat dari gesekannya ini halus. Sama atas bawah halus. Tidak ada baretan. Dia bekas goresan atau gesekan dengan linernya itu halus, tidak ada baretan sama sekali. Nah, kemudian ring yang bertugas menyekat oli dari area belakang piston sini biar dia tidak tembus ke area ruang bakar sini, ini adalah ring oli yang ini ya Kang Bro. Nah, ring oli yang belakang ini. Nah, di sini terlihat untuk ring olinya itu sudah macet, tidak ada elastis seperti ring kompresi ini. Nah, kalau ini kan masih elastis ya ring kompresinya. Terlihat ya ditekan itu masih elastis. Nah, sedangkan untuk ring oli ini sudah tidak ada elastis seperti ring kompresi ini. Nah, ada kemungkinan penyebab dari motor ini oli mesinnya terbakar atau setiap penggantian oli mesin itu selalu berkurang. Bisa dari ring ini yang sudah tidak elastis Kang Bro. Ya. Kemudian untuk ring kompresi ini selain menjadi atau berfungsi sebagai pengompres BBM dengan udara di ruang bakar sini, ini ring kompresi juga bertugas untuk menyapu atau membersihkan ulang oli yang tadinya disekat oleh ring oli ini, dia masih lolos ke depan, kemudian dia disapu lagi oleh ring kompresi ini Kang Bro. Jadi selain bertugas untuk mengkompresi BBM di ruang bakar, untuk ring kompresi ini saat posisi bergerak dari TMA ke TMB dia juga berfungsi membilas atau menyapu supaya oli yang masih lolos dari sekatan ring oli ini dia bisa dibersihkan kembali ya. Jadi setelah disekat oleh ring oli ini ada kemungkinan masih ada oli yang masih lolos ke area yang menuju ke area ruang bakar. Namun di sini masih ada ring kompresi 2 buah. Nah, ring kompresi ini dari keduanya bertugas menyapu bersih kembali. Jadi posisi dari TMA ke TMB dia sambil membersihkan sisa oli mesin yang berada di dinding liner seperti itu Kang Bro. Jadi fungsi dari ring kompresi ini berfungsi sebagai pembilas juga oli yang masih menerobos ke dinding liner yang akan menuju ruang bakar. Nah, dia disapu bersih, disapu ulang, istilahnya dibilas seperti itu Kang Bro. Oke, ini untuk piston terlihat memang bagus ya, dalam arti goresannya itu gesekan dengan liner halus. Namun demikian kita harus tetap mengecek untuk clearance ring pistonnya nanti ya, itu ada jarak standarisasinya Kang Bro. Kemudian kita cek untuk kondisi liner. Oke Kang Bro. Nah, di sini terlihat gesekannya masih bagus sekali. Belum ada baretan belum ada sama sekali. Masih bagus. Ya. Nanti saat ring piston kita lepas, kita coba masukkan ke liner, kita ukur untuk celah gap ringnya. Jadi itu ada ukuran di mana nilai toleransi yang diperbolehkan untuk pemakaian ring piston supaya nanti saat dipasang dia itu akan menyebabkan ngebul ataupun kompresinya menjadi ngempos atau tidak. Itu ada spesifikasi ukuran celah gap ringnya seperti itu Kang Bro. Nanti kita lepas, setelah kita bersihkan nanti kita cek untuk bagian ring gap olinya saat posisi di liner. Oke, untuk selanjutnya penyebab oli mesin bisa masuk ke ruang bakar itu dari seal clap Kang Bro. Ini ya, ini untuk per clapnya sudah saya lepas. Nah, dari sini seal clap ini salah satu jalan atau kesempatan oli bisa masuk ya ke ruang bakar.
selain dari ring piston yang sudah tidak mampu menyekat ataupun terjadi barat pada piston ataupun liner. Nah, oli bisa menerobos masuk ke sini melalui celah-celah di sini kan bro. Nah, ini coba kita cabut ya. Nah, ini terlihat untuk rak-raknya. Ini bekas tanda bahwa pelumas atau oli mesin itu masuk ruang bakar dan ikut terbakar. Kita coba lepas untuk klepnya. Kita tarik keluar. Nah, di sini terlihat Kang Bro. Dia terlihat basah seperti ini. Dia basah oli ini Kang Bro. Nah, itu terlihat di tangan saya. Ya. Pada dasarnya memang untuk klep ini, batang klep mendapat pelumas Kang Bro. Namun pada saat melintasi seal klep itu menyekat. Walaupun dibasahi tapi posisi saat melintasi posisi di bawah seal klepnya, posisi ini kering Kang Bro. Tidak boleh ada oli. Dia terlumasi dari arah ujung batang klepnya sini. Setelah melalui seal klep, dilintasi oleh seal klep, dia akan disapu bersih untuk olinya. Jadi tidak ada oli mesin yang masuk menyelinap dari sela-sela batang klep sini dan bos klepnya. Dia dibersihkan oleh seal klepnya Kang Bro. Jadi ini nanti seal klep kita ganti ya. Seal klep kita ganti sekalian kita sekir ulang untuk klepnya. Sekarang kita cabut untuk klep X. Coba seperti apa kondisinya. Apakah sama? Wah, ini lebih parah lagi Kang Bro untuk klep X-nya. Terlihat basah sekali ini. Nah, kan? Di tangan saya terlihat itu. Nah, seal klepnya lebih parah lagi ini bocornya. Untuk yang bagian X. Tuh. Terlihat ya? Oke. Langkah selanjutnya, baik kita ukur untuk jarak clearance ring piston saat kita pasang di silindernya. Nanti kita lihat apakah jarak clearance ring pistonnya itu masih aman atau tidak untuk kita gunakan kembali Kang Bro. Oke, sekarang saya pasang untuk ring kompresinya ya sini. Ini posisi sudah saya bersihkan Kang Bro. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian kita dorong menggunakan piston ya, supaya posisi ring pistonnya itu tegak lurus saat berada di silinder blok atau linernya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba ukur untuk clearance ring piston ini. Untuk ukuran standar atau yang diperbolehkan yaitu kisaran 0,2 sampai 0,3 untuk motor standar ya Kang Bro. Nah, sekarang kita coba ukur. Ini saya masukkan yang pertama untuk ukuran 0,2. Wah, dia longgar sekali Kang Bro. Kita naikkan dengan 0,3. Dia juga masih sangat mudah masuk. Oke. Sekarang kita naikkan lagi Kang Bro. 0,3 kita naikkan 0,4. Masih longgar 0,5. Nah, ini 0,5 juga masih mudah sekali masuk. Coba berapa itu posisinya. Saya ambil ukuran paling besar ya, 0,6 kayaknya. Nah, ini 0,6. Nah, ini sudah di luar jangkauan untuk ukuran clearance-nya. Nggak masuk 0,5 ya. Tadi masuknya 0,5. 0,4, 0,3, 0,2 masih terlalu longgar. Yang itu artinya clearance ring piston saat berada di silinder ini sudah terlalu lebar Kang Bro. Jadi kalau misal posisi untuk ukuran clearance motor standar 0,2 sampai 0,3, sedangkan di atas ukuran yang diizinkan berarti dia sudah longgar. Nah, makanya untuk posisi
atau kondisi semacam ini terlihat memang untuk bekas goresan antara piston dan liner itu bagus, namun untuk posisi clearance ring pistonnya saat kita ukur ternyata sudah di luar batas penggunaan ukuran clearance-nya. Jadi daripada 2 kali kerja, untuk kasus yang semacam ini saya biasanya langsung melakukan penggantian piston beserta ringnya, kemudian untuk silinder kita coulter seperti itu Kang Bro. Jadi biar tidak 2 kali kerja Kang Bro, seandainya ini digunakan ada kemungkinan untuk motor ini terjadi bocor kompresi, dan juga mungkin akan masih terjadi ngebul putih di knalpot seperti itu Kang Bro. Jadi lebih baik kita lakukan penggantian. Terkadang ada juga kawan mekanik mungkin yang berspekulasi karena melihat posisi piston dan liner masih terlihat bagus sepertinya ya. Kawan-kawan mekanik terkadang ada juga yang mengganti cuma ring pistonnya saja, dan termasuk saya sendiri juga pernah melakukan hal yang seperti itu Kang Bro. Motornya sembuh, untuk asap putihnya sudah tidak keluar lagi, namun untuk jangka pemakaiannya itu tidak awet. Cuma selang sekitar 6 bulan 1 tahun belum ada itu sudah ngebul lagi. Karena apa? Kondisi clearance ring pistonnya itu sudah terlalu lebar, kemudian seandainya kita ukur untuk diameter liner ini dengan piston ini, clearance-nya juga pasti juga lebih lebar lagi. Istilahnya untuk liner ini sudah ngantong Kang Bro. Ya, kalau diraba pakai tangan seperti ini sebenarnya sudah ada gerenjulan. Ya, sudah lobok seperti itu untuk piston di area linernya. Sekarang kita coba cabut, kemudian kita masukkan linernya untuk pembuktian. Oke, kita masukkan. Oke Kang Bro, kita balik. Nah, dia langsung jatuh. Oke. Kemudian coba kita trok. Aduh, jatuh. Sudah lobok banget Kang Bro. Nah, tuh bunyinya. Ya, sudah longgar sekali. Jadi ini untuk ring piston dan piston saya putuskan akan saya lakukan penggantian dengan piston dan ring yang baru. Kemudian untuk bloknya kita coulter. Oke, untuk alat mengukur antara piston dan liner itu saya tidak punya ya Kang Bro. Saya biasanya mempercayakan ke tukang bubut atau tukang coulter menggunakan bore dial ya. Jadi itu ada jarak clearance juga antara piston dengan liner. Jarak yang diizinkan kira-kira sekitar 0,02 0,03 itu untuk jarak clearance piston dengan dinding silinder. Itu adalah jarak aman Kang Bro. Kenapa harus diberi clearance juga untuk piston dan liner itu juga karena untuk proses saat digunakan itu kan terjadi pemuaian di piston ini, dan untuk area liner juga sebenarnya terjadi pemuaian. Namun untuk pemuaian liner dengan piston itu berbeda ya. Untuk tingkat nilai pemuaiannya itu lebih cepat untuk piston atau aluminium. Dia kan berbahan aluminium, sedangkan ini besi ya atau baja. Jadi untuk clearance piston juga ada ukurannya Kang Bro. Kemudian untuk clearance ring piston itu sendiri juga ada. Maksudnya ukuran yang diizinkan ya. Ukuran yang aman. Jadi saat dingin kemudian saat panas itu tidak membuat nanti mesin jadi ceket atau macet seperti itu Kang Bro. Oke, nanti kita ukur juga setelah kita gunakan piston yang baru, juga ring piston yang baru kita ukur untuk ring clearance ringnya juga nanti ya, untuk kalau kita sudah mengganti dengan yang baru kita bandingkan. Oke Kang Bro, ini posisi untuk piston dan ring piston sudah saya ganti, untuk blok sudah saya coulter ya. Sekarang kita cek kembali untuk clearance ring piston yang baru. Kita masukkan ke silinder atau ke liner. Oke, kita nanti akan bandingkan dengan yang lama ya. Ya, kita dorong menggunakan piston. Oke. Kemudian kita gunakan
filler gauge ya untuk mengukur clearance-nya. Kita gunakan untuk ukuran 0,2 terlebih dahulu. Karena untuk ukuran clearance yang diizinkan itu 0,2 hingga 0,3. Oke. Kita cari untuk celah gapnya. Nah, di sini ya, Kang Bro. Nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini yang di bawah ini. Oke, saya fokuskan. Oke, saya masukkan untuk 0,20. Masih cukup mudah untuk masuk. Kita coba naikkan 0,25. Oke, sebentar. Nol 25. Nah, ini kita coba 0,25. Oke, sudah mulai seret. Kemudian coba 0,3. Nah, 0,3 sudah nggak masuk, Kang Bro. Ya, terlihat ya. 0,25 masuk seret, 0,20 mudah masuk. Nah, ini sudah berada di kisaran ukuran yang diizinkan untuk clearance-nya ya. Jadi ini dijamin pasti nanti aman, Kang Bro. Ya. Yang sebelumnya itu sudah sampai untuk yang ring piston yang lama itu clearance-nya sudah masuk ke 0,6, sudah sangat longgar sekali ya. Nah, ini untuk posisi ring piston yang baru. Baik Kang Bro, ini posisi sudah saya rakit ya. Kemudian kita cek untuk lubang buang atau knalpot. Kang Bro lihat nanti saat putaran mesin RPM menengah ke atas apakah masih berasap atau tidak. Saya nyalakan. Nah, oke Kang Bro, untuk permasalahan mesin ini berasap sudah terselesaikan ya. Jadi penyebab dari motor ini berasap yaitu posisi ring piston juga liner itu sudah mengalami keausan. Penyebab berikutnya yaitu di area seal klep yang terjadi bocor juga, itu menyebabkan motor menjadi berasap. Baik Kang Bro, testimoni dulu, testimoni. Silakan Mas, dicoba. Ya, di bawah jalan. Saya bilang sama penonton bagaimana? Angles. Angles? Angles. Ya, sudah sembuh ngebulnya juga ya? Sudah. Oke. Oke, demikian Kang Bro. Sampai ketemu di video berikutnya.